Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi relasi dan fungsi. Kita akan membahas dulu nanti pengertian dari relasi dan bagaimana nanti cara menyatakan relasi dan fungsi, caranya seperti apa saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video pembelajaran ini dengan baik dan seksama. Kita mulai saja. Pengertian dari relasi, saya berikan contoh seperti ini. Misalnya ada sekelompok anak, Andi, Budi, Wati, dan Siti. Sekelompok anak ini termasuk dalam himpunan A. Kemudian ada bakso, sate, soto, nasi goreng, mie ayam. Ini termasuk dalam kelompok makanan, atau kita kelompokkan dalam himpunan B. Kemudian ternyata saat ditanya oleh guru misalnya, bahwa Andi, apa yang kamu sukai dari makanan tersebut? Oh, ternyata Andi menyukai bakso dan soto. Kemudian Budi ternyata menyukai nasi goreng. Ditanya kepada Wati, ternyata Wati menyukai bakso. Siti ditanya, ternyata menyukai sate dan mie ayam. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kita beri dengan tanda panah. Jadi, sebagai tanda, oh, Andi menyukai bakso. Jadi, Budi menyukai nasi goreng, dan seterusnya. Relasi yang menghubungkan anggota himpunan A atau siswa tadi dengan anggota himpunan B atau makanan adalah menyukai. Jadi aturannya yaitu tadi apa? Menyukai ya. Kesimpulannya adalah apa dari hubungan dari kedua himpunan A dan B? Jadi jika kita kesimpulkan saja, relasi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota dari himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi intinya adalah relasi itu adalah suatu aturan. Bagaimana memasangkan anggota yang A dengan anggota yang B. Sampai di sini paham ya? Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan saja. Menyatakan relasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan diagram panah. Yang kedua, dengan diagram kartesius. Yang ketiga, dengan himpunan pasangan berurutan. Sebagai contoh nantinya adalah misalnya seperti ini. Saya berikan himpunan A, ini anggotanya 1, 2, 3, 4. Ingat-ingat ya, A itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Sedangkan B, himpunan B, himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf besar dan anggotanya dengan kurung kurawal, kurung buka dan kurung tutup ya. Anggota B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Bagaimana hubungan A dan B? Relasi yang menghubungkan himpunan A dengan himpunan B adalah setengah dari. Jadi nanti setengah dari hubungannya seperti apa? Kita nyatakan dengan 3 cara. Lebih jelasnya kita ikuti bersama-sama saja. Yuk. Yang pertama yaitu diagram panah. Caranya yaitu tadi. Ada himpunan A dan himpunan B ya. Himpunan A anggotanya tadi terdiri dari apa? 1, 2, 3, 4. Itu adalah himpunan anggota apa? A. Sedangkan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Kemudian tadi aturan mainnya apa tadi? Aturan mainnya adalah setengah dari. Jadi kalau kita baca A setengah dari B. Ingat, A himpunan A setengah dari B. Jadi kalau dibaca misalnya 1 nanti 1 setengah dari bla bla bla. 1 setengah dari titik-titik. 1 setengah dari mana? Ya, 1 setengah dari 2. Betul ya kalimatnya jadinya? Yuk, lanjut. Kalau 2 setengah dari 4. 3 setengah dari mana? 6. Sedangkan 4 setengah dari 8. Kita tunjukkan dengan diagram panah. Nah, inilah cara menyatakan dengan cara diagram panah. Jelas sampai di sini? Kemudian ada beberapa istilah agar tidak ketinggalan, mumpung masih ingat ya. Ada beberapa istilah, ada kata domain. Ini untuk diingat nantinya. Domain adalah daerah asal. Daerah asal ini asalnya berarti dari himpunan yang awal. Di sini kebetulan himpunan A. Anggotanya apa saja? 1, 2, 3, 4 asalnya. Kemudian ada istilah kodomain. Ini disebut sebagai daerah lawan atau kadang-kadang disebut sebagai daerah kawan. Anggotanya berarti anggota daerah himpunan B, yaitu anggotanya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga, biasanya ini yang seringkali terjadi kesalahan, yaitu istilah rank. Rank itu adalah daerah hasil. Daerah hasil merupakan anggota dari daerah lawan, berarti di sini himpunan B. Tetapi yang memiliki pasangan dari A, berarti apa saja? Yang himpunan B tapi ada pasangannya dengan A, berarti anggotanya apa saja? 2, 4, 6, 8. Yang kedua yaitu dengan diagram kartesius. Caranya mudah saja. Kemarin kita sudah mempelajari pada video sebelumnya, yaitu tentang diagram kartesius. Langkahnya yaitu kita buat diagram kartesiusnya, ini yang horizontal sebagai himpunan A, yang ke vertikal atau ke atas himpunan B. Kemudian agar lebih rapi, misalnya kalian disuruh membuat dengan penggaris, maka senti atau milinya harus sesuai, tidak asal-asalan. Nah, kita buat misalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4 itu sebagai anggota himpunan A. Sedangkan himpunan B, anggotanya apa tadi? 1, 2, sampai 8. Kemudian A dan B kita pasangkan. Kita mulai dari 1 dulu yuk. 1 kita pasangkan dengan angka berapa? Yang di B. Ternyata dengan 2. Jadi ada sebuah titik temunya. 2 dipasangkan dengan berapa tadi? 4. Ada titik temunya. Kita buat seperti itu. Lanjut. 3 pasangannya dengan berapa? 6. Nah, ada titik temunya. Sedangkan 4 ketemunya di angka berapa? 8 pasangannya. Nah, ini dinyatakan dalam bentuk apa? Diagram kartesius. Jika masih sulit memahami tentang diagram kartesius, bisa dilihat pada video tentang materi grafik kartesius. Jelas ya? Yuk kita lanjutkan. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Untuk memahami ini, kita bisa melihat pada diagram panah. Nah, tadi sudah kelihatan. Ini akan lebih mudah jika kelihatan di situ. Ingat tadi, aturan mainnya adalah setengah dari. Nah, pasangan pertama, misalnya tidak ada diagram panahnya, maka 1 itu adalah himpunan milik himpunan A, 2 anggota himpunan B. Dihubungkan 1
1/2 dari 2. Pada pasangan berurutannya berarti 1,2 ya. Selanjutnya adalah 2. 2 itu miliknya anggota A, koma, pasangannya berarti apa? Setengah dari 2 itu setengah dari apa? 4. Terus selanjut 3 pasangannya dengan 6. 4 setengah dari berapa? 8 ya. Pasangannya berarti 4,8. Nah, karena namanya himpunan, maka harus ada kurung kurawal di depan dan di belakang. Nah, ini kita tutup dengan kurung kurawal. Nah, demikian untuk menyatakan suatu relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, ini hanya untuk diagram panahnya, hanya untuk membantu saja tadi. Jelas ya? Nah, ini jika ditanyakan langsung, maka jawabannya seperti ini. Kita lanjut. Kita bahas dulu yang contoh pertama tadi. Misalnya tadi diberikan contoh ada diagram panah seperti ini. Misalnya ada diagram panah seperti ini, maka kalau dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, jadi seperti apa? Jadinya Andi pasangannya dengan apa? Bakso, koma. Andi lagi. Ternyata Andi 2 kali ya. Pasangannya dengan soto. Yang kedua, Budi menyukai apa tadi? Nasi goreng. Wati menyukai apa tadi? Bakso. Lanjut, Siti menyukai apa? Sate. Terus Siti juga menyukai apa? Mie ayam. Nah, ini kalau misalnya dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ingat, ada kurung kurawalnya. Demikian untuk materi tentang pengertian relasi dan cara menyatakannya. Tadi ada 3 cara. Ini ada sebagai contoh saja, sebagai bentuk latihan. Ada 2 soal. Yang pertama yaitu Adel memiliki hobi menulis dan menggambar. Budi memiliki hobi berolahraga. Citra memiliki hobi menggambar dan menyanyi. Sedangkan Doni hobinya adalah menulis dan berolahraga. Jika A menyatakan himpunan anak dan B himpunan hobi, buatlah relasi memiliki hobi. Ingat, jadi dari A ke B memiliki hobi titik-titik. Nanti ya, dari A ke B dalam bentuk apa? Karena kita belajar 3 cara, ya kita nyatakan dalam bentuk 3 cara. Diagram panah, diagram kartesius dengan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, nanti akan diketahui himpunan A dan himpunan B seperti ini. Nah, relasi yang menghubungkan A dengan B adalah 4 kali dari. Buatlah diagram panahnya. Jadi tadi diketahui himpunan A dan himpunan B, disuruh membuat diagram panahnya dengan aturannya 4 kali dari. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila masih kurang jelas dari penjelasan tadi, bisa diulangi dari depan ataupun dengan menghubungkan dari video-video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.